Guys, kita mau ujian atau sidang sempro, doain ya. Dadah. Doain ya. Bye-bye. Tuh. Tuh. Dah. Yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Ana Mariana Tapiani, MPD, dan pemuji yaitu Bapak Haji Ari Gunadi, MPD. Perkenalkan, nama saya Ulfa Yulia Rami. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu seminar proposal. Baik, di sini judul saya yaitu analisis model dan starting a question dalam meningkatkan pemahaman konsep IPS pada siswa kelas 4 di SD Negeri Majalaya. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu rendahnya pemahaman konsep IPS siswa yang ditunjukkan dari hasil tes. Dari hasil tes awal di mana 53% itu siswa memperoleh nilai rendah serta kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada di sini identifikasi masalahnya. Yang pertama, sebagian siswa masih pasif dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan tanya jawab pada pembelajaran IPS sehingga pembelajaran belum sepenuhnya interaktif. Yang kedua, pemahaman konsep IPS siswa masih belum optimal. Model learning start with a question dalam pada pembelajaran IPS kelas 4 SD Negeri Majalaya. Yang kedua, penelitiannya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian tentang model pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan interaksi, keaktifan serta kemampuan berpikir pertanyaan tematik untuk merangsang rasa ingin tahu siswa dan mendorong siswa berpikir kreatif. Selanjutnya ada pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam memahami materi. Oke, baik. Siapa Ulfa? Kamu juga sama lagi ya? Iya, Bu. Tapi kamu nggak separah sini ya sih. Kamu cuma di latar belakang aja. Nih latar belakang cuma kamu nih. Di sini udah jelas nih. Model start with question dipandang sebagai salah satu alternatif solusi. Solusi itu sama memberikan treatment. Model ini udah ada di. Kita cuma lihat doang. Iya. Udah tenang. Kaupat, itu kaupatnya kaupat. Yang saya hormati Ibu Dr. Ana Mariana selaku Kaprodi ISD dan Bapak Pemuji Bapak Haji Ari Gunadi, MPD yang sudah berkenan hadir dalam acara proposal hari ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul analisis penerapan model pembelajaran komparatif tipe type verset untuk mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 di SDIK Afkan Mutia. Baik, yang melatar belakangi dari judul ini, pendidikan merupakan salah satu faktor masih didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, keaktifan siswa dalam proses pembelajaran masih rendah. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru belum bervariasi. Dan yang keempat, kelompokkan dua anak. Si anak itu sedang dikasih soal sama gurunya untuk nanti dipresentasikan, Pak. Jadi think itu berpikir, R itu berhadapan, berdiskusi, Z-nya itu nanti berbagi atau dipresentasikan ke depan. Ini udah biasa dilakukan di sekolah itu. Kegiatan ini apa? Kegiatan model ini, Pak? Belum, Bapak. Jadi yang disampaikan Bang itu ya. Iya. Iya. Berarti ini udah sering disampaikan kan, harusnya kalau dalam meneliti. Ini kan analisis kan? Iya, Bapak. Jadi analisis berarti harus sudah sering dilakukan. Maksudnya ini memang
analisis lagi ya. Iya Pak. Analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika pada siswa kelas 5 ya. Iya Pak. Itu dulu PG sih kan? Iya. Tadinya PJK ya? Enggak, dari awal juga PDS ya. PG ya. Pindahan gitu. Ya. Kalau dari judul mah faktor analisis faktor penyebab ya. Iya. Sudah pas lah gitu maksudnya. Nanti terkait dengan apa yang tadi kisi-kisi dari teman-teman tadi itu ya, harus diperhatikan juga ya. Apa ininya tadi itu batasan masalahnya di apa tadi? Batasan Faktor yang diteliti menyangkut faktor internal motivasi belajar, pemahaman konsep, ketelitian dan kepercayaan diri. Jadi nanti pakai apa ini? Melihat itu instrumen ini Pak, wawancara guru kelas sama wawancara siswa kelas, wawancara guru kelas sama wawancara siswa dan dokumentasi ya. Nah, untuk mengukur motivasinya gimana itu? Instrumen yang digunakan intinya apa? Motivasi belajar, pemahaman konsep, kemudian budayanya. Nah, itu yang digunakan apa itu? Instrumennya. kan pakai tes ini Pak, soal kedua soal Terus kita kasih ke siswa suruh mengerjakan. nah itu di letak motivasinya di mana nanti itu? Kualitatif kan ini? Iya. Kualitatif kan? Bagaimana ceritakan coba? Ceritakan bagaimana kemarin Paling di sekolahnya bagaimana? dari observasi awal itu kan ini kan analisis dong Pak ya. Paling kita observasi, kasih wawancara ke guru kelas sama wawancara ke siswa. Itu mah kalau untuk masalah itu mah paling jadi kasih soal gitu, pemahaman sejauh mana sih anak ini berkembang gitu. Kan dari nilai PTS juga masih di bawah KKM gitu Pak. Maksudnya kan dan ini yang dianalisis nih. Iya. Nah, itu kan untuk mengetahui kesulitan belajarnya dari mana gitu nanti buktinya. Kesulitan belajarnya ini yang dilakukan siswa kan berarti kan? Iya. Siswa itu kok sulit nih belajarnya, mungkin hasil soal yang diberikan kurang maksimal nilai-nilai KKM-nya ya. Iya. Nah itu mencari mengetahui kesulitan belajar matematiknya dari mana nih nanti untuk mengetahui analisis kesulitan belajar itu dari apa? Boleh ambil ini? Boleh silakan ambil dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menghormati kepada Dr. Ana Maria Fabiana PD selaku pembimbing 1 dan yang saya hormati kepada Bapak Haji Ari Muradi MPD selaku penguji 1. Jadi judul yang saya ambil ini yaitu pengembangan aplikasi GeoArt Math pada materi geometri dasar untuk siswa kelas 2 ekstensivitas Kota Serang. Nah, di sini latar belakangnya itu fenomena itu kayak medianya terbatas. Jadi medianya masih berupa gambar,
papan tulis dan buku teks, jadi belum konkret. Nah, nilainya masih di bawah KKM, rata-rata tertingginya itu 3,2, mana bangun ruang atau bangun datar, terendahnya itu 48,6 menggambar, yang bagian menggambar, tapi tidak mencapai KKM 70. Nah, pembelajaran ini masih abstrak, jadi konsep geometrinya bersifat abstrak, jadi si siswa ini sulit memvisualisasi bangun datar dan ruang. Jadi solusinya pada aplikasi GeoArtMath ini medianya media R berbasis marker untuk kelas 2 SD Ciputat, interaktif, gamifikasi host. Nah, rumusan masalahnya ada 2. Nah, yang pertama itu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran matematika berbasis augmented reality R pada materi geometri dasar di SD Ciputat Kota Serang menggunakan model pengembangan 4D. Nah, yang menerapkan prinsip multimedia yang learning dari layar visual plus verbal, dari scaffolding, dari figure slide atau konstruktivisme selanjutnya. Nah, kerangka konseptualnya itu jadi kayak kesulitan si siswa ini masih sulit membedakan mana bangun ruang, mana bangun datar. Jadi untuk faktornya pembelajarannya masih konvensional, masih menggunakan 2 dimensi, materinya masih abstrak, dan tahapnya masih konkret. Nah, lantas pembelajaran. Model pengembangan modelnya itu model 4D, jadi dikembangkan oleh Tiaga Rajan, Semel, Semel. Nah, ada define itu definisi, desain itu perancangan, development itu pengembangan, sedangkan assignment itu menyebarluaskan. Jadi pendekatannya ini campuran, bisa kuantitatif, skornya itu bisa validasi, angket, pretest, kotes. Kualitatif itu observasi, wawancara, catatan lapangan. Media ini dapat menjadi solusi inovatif dan meningkatkan kualitas pembelajaran geometri di sekolah dasar. Jadi geometri ini bukan untuk menggantikan peran guru di kelas, melainkan sebagai alat bantu tools agar guru bisa menjelaskan materi dengan lebih mudah, interaktif, dan hasil belajar siswa di SD Ciputat bisa meningkatkan secara signifikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Terus udah. Kita mau bimbingnya ya? Pasti mau bimbing bukan? Bahasa sastra, Bu. Oh, saya kan? Iya, sama yang kedua. Bahasa sastra membimbing 2 kalau di RA. Oh iya, dia udah bapak berarti kan pelajaran ini. Tadi yang atas dulu nih. Yang pas ya itu atasnya. Teknik. Coba ceritakan ya teknik pembelajarannya. Jadi sebelum apa sih? Awalnya observasi dulu ke sekolah, kayak minta izin gitu, kayak terus wawancarai dulu, udah wawancarain, terus kayak menyusun si medianya. Kalau si medianya udah tersusun, kita ke ahli materi. Jadi si materi ini layak atau tidak untuk di ini pada siswa. Nah, terus udah gitu ke ahli media. Jadi si media yang kita buat dan kita kembangkan ini layak nggak untuk dipaparkan pada siswa agar si siswa ini karena materi itu kadang sama siswa itu kayak kebanyakan kurang suka matematika, jadi kayak dibuat untuk membuat aplikasi yang menarik biar si siswa ini siswa ini kayak tidak bosan untuk
belajar matematika, jadi kayak semacam belajar sambil bermain Kak. Bayarnya kita PTN ditambahin. Kamu Sinta, kamu kan ujian skripsi harus tembus Sinta publishnya, harus bersinta gitu tuh skripsinya nih di publishin. Karena di keterampilan bahasa Indonesia ini kan ada 4. Yang pertama keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Jadi keterampilan menyimak ini adalah dasar untuk keterampilan selanjutnya. Jadi kalau misalkan keterampilan menyimaknya sudah bagus, otomatis keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan berbicaranya juga akan lebih bagus ke depannya. Saya menggunakan metode penelitiannya itu pendekatannya kualitatif deskriptif. Untuk jenisnya penelitian tindakan kelas atau PTK atau action research. Subjeknya di kelas 3 dengan 32 siswa. Teknik pengumpulan datanya saya menggunakan observasi, memperhatikan, menganalisis siswa dan guru pada saat awal, dan menggunakan tes nantinya. Untuk desain penelitiannya, ini ada siklus 1 dan siklus 2. Jadi nanti siklus 1 itu saya akan menyusun RPP dan juga melaksanakan tindakan, lalu mengobservasi, dan terakhir refleksi. Kalau misalkan di siklus 1, saya membuat buku cerita yang cuma kurang ada gambar-gambarnya, jadi hanya teks. Jadi saya mau melihat nih kemampuan siswa ini seperti apa pada awal. Kalau misalkan di siklus 1 ada yang kurang saat refleksi, jadi kalau misalkan siswanya dari 32 siswa ada 12 orang yang kurang, saya akan lakukan di siklus 2 perbaikan. Saya akan menyusun RPP dan melaksanakan tindakan, observasi, dan refleksi lagi. Jadi di siklus 1 menggunakan buku ceritanya hanya sederhana, hanya buku ceritanya itu berupa teks. Terus saya juga menggunakan metode pojok pertanyaan supaya apa? Supaya siswa itu lebih memperhatikan, lebih menyimak, karena dengan metode pojok pertanyaan itu kan random gitu ya. Jadi siswa itu secara acak memilih pertanyaan nantinya. Jadi tidak ada yang tahu akan ditanya atau pertanyaannya itu seperti apa. Cuma saya menyesuaikan di pojok pertanyaan itu, pertanyaannya disesuaikan dengan cerita yang akan dibacakan nanti. Dan siswa kurang fokus, kalau masih kurang fokus akan dilakukan siklus kedua, dan pemahamannya masih rendah juga akan dilakukan siklus kedua. Untuk di siklus kedua medianya lebih variatif. Saya membuat buku ceritanya lebih ada gambarnya, dan ceritanya juga lebih interaktif dan lebih ada maknanya. Terus pertanyaannya juga saya buat lebih berkembang lagi, jadi membuat siswa itu lebih aktif dan pembelajaran juga jadi lebih menarik. Untuk di hasil penelitian saya nanti misalkan terjadi peningkatan keterampilan menyimak dan siswa lebih fokus dan aktif, siswa lebih mampu memahami isi ceritanya nanti. Pada pembahasan ini, buku cerita membantu pemahaman siswa karena dengan buku cerita ada gambar, ada cerita, ada teks, dan itu membuat siswa itu lebih berimajinasi lagi. Metode pojok pertanyaan meningkatkan keaktifan siswa dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Untuk kesimpulannya, penggunaan buku cerita dapat meningkatkan keterampilan menyimak dan metode yang menarik berpengaruh pada keaktifan siswa. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.